Baik, kakak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada malam hari ini, kita melanjutkan pembelajaran kita di Alhamdulillah modul 3 sudah selesai, Kak, karena ada dua dua tatap maya, dan sekarang kita masuk ke RTL, Kak, ya. Jadi rencana tindak lanjut terkait dengan program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, mohon izin untuk share screen dulu, kakak-kakak sekalian. Sudah muncul belum, Kak? Baik. Boleh kasih respon kalau sudah muncul, kakak sekalian? Kasih jempol atau kasih tepuk tangan dulu. Oke, baik. Terima kasih, Kak David. Nah, kakak sekalian, untuk pertemuan kita malam hari ini kurang lebih hanya 1 JP, jadi sekitar 45 menit pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, yang lebih spesifik lagi sekarang terkait dengan rencana tindak lanjut atau disebut dengan RTL, ya, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Salam dan bahagia kakak sekalian, ya. Semoga kita selalu dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, ya, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Mari kita doa bersama dulu, kakak sekalian. Mohon izin kepada Kak David mungkin untuk memimpin doa bersama dulu untuk kelancaran terkait dengan agenda kita malam hari ini. Mohon izin Kak David, dipersilakan. Baik, izin kakak-kakak sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing agar apa yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yakin wa yutafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina min jami' ahwali wal afat wa tadalla hajat wa sahayat min jami' al-khair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa rizqan fil ilmi wa rabbana fi adam wa rahmatan lil maut wa tadbiratan ba'da maut. Allahumma hawlana fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa al-sar. ربنا اجعلنا انفسنا وتغفر لنا وترحمنا لا نكون من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Kak David yang sudah memimpin doa bersama di pembelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita doakan Allah beri kemudahan dan Allah dikabulkan segala doa-doa kita. Amin. Untuk selanjutnya kakak, seperti biasa kita melakukan kesepakatan bersama, mulai dari menyalakan kamera, mematikan mikrofon, ya, terus hadir seutuhnya, selalu menghargai waktu bersama, terus maksimalkan fitur chat dan klik raise hand apabila kakak mau bertanya,
dan mari kita sama-sama saling memaklumi jikalau ada gangguan teknis ya, karena memang juga kondisi lagi hujan. Tadi ada beberapa dari kawan-kawan kita yang terkendala sinyal. Untuk selanjutnya, kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini ya, yang pertama merefleksikan terkait dengan pembelajaran modul 3. Masih ingatkah kemarin pembelajaran kita malam kemarin? Ada yang masih ingat mungkin? Pak Mogi? Di modul 3 kemarin? Di modul 3 kemarin masih ingat? Malam lalu kita belajar tentang apa? Tentang apa namanya? Tentang P5 itu kakak. Ya, P5 tapi lebih spesifiknya ke olahraga. Nah, yang pertama menggerakkan komunitas belajar ya, atau disebut dengan KBS ya. Dan pertemuan yang kedua terkait dengan merancang ya, terkait dengan merancang pembelajaran di kerjasama kolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah. Selanjutnya, kakak sekalian, tujuan kita dari modul RTL ini yaitu memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, jadi setelah kakak-kakak memahami di modul 3 ya, yang kemarin sudah sama-sama kita pelajari berkaitan dengan komunitas belajar di sekolah, dan kemarin juga sudah berusaha mencoba untuk merancang pembelajaran berbasis proyek Kak ya, dengan komunitas belajar di sekolah. Kemarin bisa dengan program P5 atau program pembiasaan senam di sekolah, atau pemberian ya, tambah darah kepada para siswi ya, siswa perempuan, atau beberapa program-program sekolah yang memang harus kita rancang dan kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya kakak sekalian, dari 45 menit yang akan kita lalui, yang pertama pendahuluan ya, terkait dengan kesiapan belajar, penyampaian tujuan, terus komitmen belajar sudah kami sampaikan. Begitupun juga dengan refleksi awal, dilanjutkan dengan penyampaian materi RTL atau rencana tindak lanjut terkait dengan pengantar tugas, ya, tugas RTL, penilaian atau lini masa. Selanjutnya nanti ada dialog, diskusi dan tanggung jawab kalau ada hal-hal yang memang perlu kita diskusikan. Dan yang kelima, penutup. Baik kakak sekalian, kita awali dengan pendahuluan ya. Saya akan tanya kepada kakak sekalian terkait dengan kesiapan kakak-kakak atau persiapan belajar ya tentang materi rencana tindak lanjut ini. Nah, sekarang kakak-kakak yang hadir di sini silahkan pilih mulai dari angka 1 sampai angka 10. Boleh silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat atau langsung berkomentar, silakan Kak, terkait dengan materi pembelajaran kita pada malam hari ini. Mungkin saya serahkan kepada Kak David terlebih dahulu, mungkin di level berapa Kak? Terkait dengan persiapan belajar pada malam hari ini. Oke, siap. Izin inti yang untuk malam ini ya. Ya. Saya di level 8. Level 8, wah luar biasa. Kenapa Kak kira-kira pilih angka 8 atau di level 8? Ya, saya pilih di angka 8, enggak 9, enggak 10 ya, karena untuk sampai ke 9-10 mungkin untuk malam ini belum cukup siap, karena dari 2 pertemuan yang lalu ya saya tidak bisa mengikuti secara penuh, hanya saja bisa
sekedar mendengarkan nada ya sesuatu. Ya alhamdulillah malam ini mulai bisa bergabung kembali dengan teman-teman sekalian untuk ya mudah-mudahan di malam ini ya kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, baik, terima kasih Kak David ya. Mudah-mudahan dengan semangat Kak David Allah beri kemudahan, apalagi sekarang sudah di level 8, mudah-mudahan ketika kita sudah melaksanakan pembelajaran di rencana tindak lanjut ini, levelnya menjadi naik ya, menjadi 9 atau 10. Monitor Kak Pilda, apakah sudah berada di tempat Gimit ini? Kalau dilihat dari monitor, orangnya lagi nggak ada ya. Boleh langsung ke Kak Mogi atau ke Kak Robi, silakan. Di level berapa kira-kira? Boleh Kak Mogi dulu. Baik, kalau Kak Mogi masih ada gangguan sinyal mungkin. Ke Kak Robi mungkin, silakan Kak Robi. Baik, kayaknya mengalami kendala sinyal juga kan sekalian. Saya lanjutkan lagi kalau begitu Kak ya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran kakak sekalian ya, diharapkan nanti kakak-kakak ya dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL terkait dengan perencanaan berbasis proyek ya melalui komunitas belajar. Terus aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nanti untuk untuk contoh kakak sekalian, mungkin nanti kakak bisa mencontoh program kegiatan perencanaan berbasis proyek ini. Nanti saya share ya, nanti kakak tinggal ATM saja. Selanjutnya kita melakukan refleksi awal kakak sekalian dan mengingat kembali terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Ini ada pertanyaan kakak sekalian, ya, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Dan kemarin ya beberapa dari kakak-kakak sekalian saya menilai terkait dengan komunitas belajar di sekolah itu sudah mulai ditindaklanjuti ya, karena ada inisiasi ya, terus kemarin di penilaian terkait dengan komunitas belajar yang ada di sekolah kakak sekalian. Nah, lalu bagaimana ya pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini perlu menjadi diskusi kita bersama. Mudah-mudahan ya kakak-kakak yang sudah ada ya komunitas belajarnya di sekolah, harapannya memang harus ada dampak, ada feedback ya untuk anak-anak kita terkait dengan pembelajaran khususnya di PJOK. Jadi hari ke hari itu harus ada perbaikan, harus ada peningkatan. Jadi jangan sampai hari ke hari itu malah mengalami kemunduran atau anak-anak tidak bisa kita kendalikan, anak-anak tidak bisa mengikuti pembelajaran kita. Karena mungkin bisa jadi ada persiapan-persiapan, ada rencana-rencana yang seharusnya kita buat, itu tidak kita buat. Sehingga pembelajaran di sekolah, ya, atau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang berupa festival olahraga, atau misalkan pertandingan antar kelas, itu kalau tidak direncanakan dengan baik, maka akan mengalami kesulitan kita
ya. Karena walaupun misalkan aset kita banyak, mulai dari manusia atau SDM-nya ada, ya, terus sarana prasarananya mumpuni, lapangan ada. Cuman kalau tidak direncanakan dengan baik, tidak dibuat kerangka, ya, pertandingan misalkan atau program yang kita tidak direncanakan dengan baik, maka kita akan mengalami sebuah kesusahan. Ya. Makanya kita perlu adanya kolaborasi, ya. Bukan hanya sekadar guru olahraga saja, tapi kita coba melibatkan guru-guru mapel yang lain, kan, seperti itu. Nah, maka selanjutnya kakak sekalian, bagaimana kita juga bisa melibatkan terkait dengan voice, ya. Voice itu suara, ya. Terus choice, ada pilihan, ownership terkait dengan kepemimpinan, ya, peserta didik dalam penerapan PJBL. Jadi project based learning yang mungkin kakak-kakak sudah mengetahui, ya, dan memahami terkait dengan penerapan PJBL. Nah, apakah pemahaman kakak terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini pun juga jadi bahan diskusi kita bersama. Nah, sekali lagi memang harapannya kakak-kakak sekalian, kakak-kakak dari pagi tadi sudah membuka LMS terkait dengan tadi pembelajaran berbasis proyek, ya, terus terkait dengan rencana tindak lanjut. Ini harus disiapkan kakak-kakak sekalian. Kalau saya tanya kepada kakak-kakak sekalian, ada nggak di antara kakak-kakak yang sudah membuat rencana pembelajaran berbasis proyek? Kak David sudah pernah nggak membuat pembelajaran berbasis proyek, Kak? Kebetulan belum pernah, Kak. Belum pernah, ya. Oke, belum Nah, pernah. oke. Nanti kita bisa buat secara bersama-sama, nanti ada sedikit persiapan-persiapan yang harus kita siapkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, terkait dengan tujuan, kakak sekalian, ini harapannya ketika paradigma perubahan diri, ya, dan kelas dalam PJOK, ya, dimulai dari tadi keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi harapannya ada perubahan paradigma dari kita atau dari anak-anak kita. Dan harapannya nanti ketika sudah melakukan pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan menggerakkan rekan sejawat pun juga bisa kita sampaikan, bisa kita ajak kolaborasi, ya. Terkhusus nanti misalkan di pembelajaran berbasis proyek, khususnya di pembelajaran olahraga kemarin, ya, saya sampaikan itu ada tema terkait dengan bangunlah jiwa dan raganya. Nah, nanti kakak juga bisa membuat hal yang demikian, ya. Selanjutnya kakak sekalian, nah, terkait dengan penyampaian rencana tindak lanjut, nah ini kakak sekalian, ada pengantar tugas. Jadi kita mulai, ya, salah satu kompetensi, ya, seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar ini, walaupun mungkin, ya, sekarang menteri juga sudah berganti, walau alam apakah kurikulum Merdeka ini terus berjalan atau tidak, namun nampaknya ini akan terus dilanjutkan, namun ada sedikit, bukan sedikit, ya, ada peningkatan, mungkin ada upgrade, ya, terkait dengan Merdeka Belajar ini. Karena kalau kita lihat juga ada dampak positif dan negatifnya, ya, terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Nah, jadi salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar ini adalah yang pertama mampu merancang. Dan ini yang harus kita selalu selalu siapkan. Karena sekali lagi tanpa perencanaan, ya, kita sebagai guru olahraga, ya, akan mengalir begitu saja. Jadi tidak ada peningkatan terhadap pembelajaran
peserta didik kita. Terus ketika kita sudah merancang, maka hasil rencana kita, ya, hasil rancangan kita itu dilaksanakan. Jadi buat apa kita sudah membuat rencana, tapi kalau tidak dilaksanakan kan bullshit saja gitu kan, sia-sia saja. Dan selanjutnya ketika kita sudah mampu merancang, mampu melaksanakan, dan sudah pasti harus adanya evaluasi, ya, mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar tujuannya yang memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak ya jangka menengah maupun jangka panjang. Maka dalam pendidikan kompetensi guru ini, khususnya di PJOK, guys sekalian, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, kakak-kakak sekalian, terkait dengan pengantar tugas, sebelum merancang program atau kegiatan, maka kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah atau sekolah kakak-kakak sekalian. Selanjutnya, rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat atau di sekolah ya merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, adapun penilaian tugas ini kakak-kakak sekalian meliputi nanti kakak-kakak harapannya membuat rencana ya, rencana tindak lanjut tadi boleh memakai PPT atau PowerPoint atau boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan kakak-kakak boleh ditulis di Word ya, boleh silakan kakak sekalian. Nah, maka yang harus ada di RTL yang pertama ada tujuan program. Yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Terus yang ketiga, ada keterlibatan komunitas tadi. Ya, jadi kakak-kakak mengajak kerjasama dengan guru-guru mapel yang lain. Misalkan kalau untuk meningkatkan keagamaan ya atau ruhnya bisa kakak libatkan dengan guru PAI, atau kalau mau melibatkan semacam kesehatan itu kakak bisa melibatkan guru biologi atau fisika atau petugas UKS kayak. Dan yang keempat, rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut kakak-kakak sekalian akan diamati ya dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas. Nah, jadi diunggah nanti Kak ya, tugasnya di LMS kakak-kakak sekalian. Jadi yang pertama bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah belajar berjalan Kak ya, tapi memang kita harus coba rencanakan. Terus yang kedua, notulen atau catatan diskusi ya komunitas belajar sekolah terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, jadi harapannya nanti kakak menyampaikan kepada teman sejawat kakak sekalian ya atau guru-guru yang ada di komunitas belajar sekolah kakak sekalian. Terus yang ketiga, juga harapannya ada dokumentasi Kak ya, kegiatan berupa video atau foto kegiatan boleh ya, mau video atau foto kegiatan dipersilahkan Kak. Jadi nanti di hasil kakak yang buat misalkan di PPT atau di Canva itu dilampirkan juga foto kegiatan yang nantinya kakak akan buat ya. Terus yang keempat, dokumen lain yang relevan.
Sampai sini bisa dimengerti, Kak? Kalau dimengerti boleh diacungkan jempol. Nah, insya Allah bagi kakak-kakak mau yang contoh ya, boleh nanti melihat yang hasil yang saya sudah buat kemarin. Ya, silakan Kak David. Ini nanti bukan tugas sekarang kan Kak, untuk tugas di LMS nanti kan? Ya, betul Kak. Bukan tugas malam ini. Tapi nanti tugas kakak selama kurang lebih nanti di tanggal, bentar saya lihat jadwal kembali Kak. Ini ada waktunya lumayan panjang Kak ya. Jadi dari tanggal 9 atau mulai besok ya, atau mulai dari hari Senin. Nanti ketemu lagi di tanggal 18 Kak. Ya. Nanti silakan nanti dilihat aja di LMS kakak sekalian. Jadi persiapannya panjang ini rencananya ya. Membuat rencana pembelajaran yang berbasis proyek. Baik, izin melanjutkan Kak. Nah, yang B terkait dengan rencana tindak lanjut RTL. Jadi menurut Sukan Ratnakar, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi ini modanya, mohon maaf ini. Nah, jadi modanya kakak sekalian penugasan mandiri, ya rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, tujuan pembelajaran khusus, kakak dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini kakak sekalian terkait dengan bahan tayang perencanaan berbasis proyek ya melalui komunitas belajar. Nah, bentuk rencana tindak lanjut kakak sekalian. Jadi bahan tayang atau rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar minimal, ini maksimal kayak maksimal 9 slide. Nah, jadi memang harus kakak-kakak buat baik di PowerPoint atau di Canva. Nah, komponen program yang harus ada di slide tersebut, yang pertama judul program atau kegiatan. Kemarin sudah saya contohkan, misalkan saya izin buka Canva kayak. Oke. Ini ada contoh yang saya buat kemarin Kak. Kita lanjut dulu. Nah, harus ada latar belakangnya apa, tujuan programnya apa, terus capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, ya. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan dan tantangan kakak sekalian. Nah, jadi keterangannya kakak sekalian ini, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari pasir. Selanjutnya kakak-kakak nanti diminta untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Lalu yang ketiga, bentar ada yang bergabung lagi. Baik, saya lanjutkan ya. Lalu yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama komunitas belajar sekolah, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS.
Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini ya, juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Bagian C, kakak sekalian, ya, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini, Kak. Jadi yang pertama tadi komponennya judul program atau kegiatan, penjelasan tentang komponen, ya, judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Terkait dengan latar belakang, kakak sekalian, uraikan nanti secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak nanti dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Pastikan di dalam latar belakang kakak menjelaskan bagaimana suara atau voice, ya, terus pilihan choice, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Selanjutnya, jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada, ya, berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Dan nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, ya, misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, dengan orang tua, ya, data pencapaian murid, dan sebagainya. Selanjutnya, kakak sekalian, terkait dengan tujuan program, penjelasannya bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Untuk tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Untuk nomor 4, terkait dengan komponen capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Bentar, Pak. Lagi. Di mana, Mi? Ya Allah. Tunggu sebentar, Kak, ya. Baik, kakak sekalian, mohon izin tadi ada kendala sedikit. Nah, untuk selanjutnya, kakak sekalian, menyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pakar utama dalam program atau kegiatan ini kaitan dengan suara, pilihan, kepemilikan murid kembali. Nah, seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Kak, atau Sport Education Model, ya. Jadi peserta didik yang sudah dibekali siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, ya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, ya, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Nah, guru hanya melakukan pendampingan selama proses proyek tersebut. Jadi kaitkan dengan lini masa,
Jadi lini masa ini terkait dengan tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah dan tindakan, sekali. Untuk selanjutnya di nomor 5 ya, terkait dengan komponen struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini penjelasannya ya terkait dengan program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jadi bukan kegiatan ekstrakurikuler kayak. Jadi kokurikuler ini kegiatan yang memang senantiasa dilakukan di sekolah. Tadi apakah kakak mau buat senam kebugaran misalkan kan di hari apa, nah, boleh silakan dilaksanakan. Terus pemberian tambah darah untuk siswi perempuan itu dipersilahkan. Selanjutnya jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi mulai dari kelas, yang usianya berapa. Selanjutnya jelaskan pengaturan program atau kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Selanjutnya, identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Jadi gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, misalkan struktur dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nah, ini contoh nama proyeknya, misalkan Yuk Gerak. Ya. Nah, Joni, misalkan guru Mapel PJOK, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari model pendidikan gerak, ya, terus penugasan serta penyiapan rubrik penilaian. Terus juga bisa kolaborasi dengan guru Mapel IPA, ya, misalkan Bu Yuni di sini. Jadi sama, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas, memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Dan satu lagi, kakak mungkin bisa melibatkan guru Mapel Bahasa Indonesia, ya, terkait dengan misalkan di sini namanya Pak Indra Sari namanya, ya. Nah, sama juga diskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri walk, ya, atau PPT atau video pendek dan penyiapan rubrik penilaian. Yang keenam, terkait dengan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki atau kelas atau sekolah kakak sekalian. Jadi penjelasannya, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk program-program kegiatan ini, lalu fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada, ya, diimplementasikan asset based thinking. Selanjutnya yang ketujuh kakak sekalian terkait dengan rencana evaluasi. Nah, nanti di slide tersebut kakak sekalian nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staff, berapa orang, misalkan anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya tadi wawancara, survei, atau refleksi murid. Dan yang terakhir, ada kemungkinan dan tantangan. Jadi biasanya ada tantangan, ada solusi. Ya. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Ibu Bapak rekomendasikan atau kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Nah, kakak-kakak nanti dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, ini terkait dengan aspek penilaian rencana tindak lanjut pelaksanaan atau di RTA, ya. Jadi yang pertama ada tujuan program, yang kedua ada kelengkapan rencana dalam struktur program,
ya. Lalu yang ketiga, ada keterlibatan komunitas sekolah, dan yang keempat, harus ada rencana terkait dengan evaluasi program. Nah, selanjutnya ini terkait dengan lini masa rencana tindak lanjut kakak-kakak sekalian. Yang pertama, ya, penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Terus yang kedua, kakak-kakak menyusun dan mengunggah di LMS ya terkait dengan RTL yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan atau notulen atau catatan diskusi terkait dengan komunitas belajar sekolah ya yang terkait dengan RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Nah, ini misalkan rentangnya 6 hari dari sesi pengantar RTL. Selanjutnya yang ketiga ada penilaian RTL. Ini setelah unggah RTL. Dan yang keempat ada umpan balik RTL. Terus setelah 6 hari penyusunan RTL. Nah, kakak sekalian, jikalau kakak ada yang mau didiskusikan atau tanya jawab terkait dengan rencana tindak lanjut ini, dipersilakan kak. Silakan, ada yang mau ditanyakan kira-kira kak? Silakan Kak David. Baik Kak Rusdi, ini mau tanya sebentar. Ya, silakan. Jadi nanti kita pas mau penyusunan dan segala macam bentuk RTL itu kita izin waktu kayak kombel itu kan ada ini ya, berarti kita terkhusus pas acara kombel itu nanti kita pengambilan rencana tindak lanjutnya itu kayak foto, video, notulen dan sebagainya. Ya, jadi terkait dengan pengambilan video, pengambilan gambar itu sebetulnya ya bisa-bisa kakak lah ya, dan saya yakin kakak, saya paham dan nggak bisa mungkin kalau kita menunggu waktu kapan jadwalnya kombel kayaknya akan lama tuh ditugaskannya. Apakah misalkan nanti kakak bisa di hari Senin kakak kumpulkan terkait dengan komunitas belajar kakak sekalian, mungkin dipoto sebentar itu dijadikan dokumen seperti itu. Mungkin ini sedikit contoh yang saya lakukan kak ya. Oke, saya ini stop presentasi dulu. Ini yang kemarin saya tampilkan kak. Mungkin karena Kak David nggak mengikuti, mungkin kemarin saya ulang kembali kak. Ya. Oke. Nah, nanti kakak-kakak mungkin didahului apa misalkan kakak menemui kepala sekolah besok, minta dokumentasi saja, ya sekedar misalkan istilahnya ya untuk mengambil dokumentasi saja, itu dipersilahkan. Ya. Nah, ini contohnya kak. Nah, kalau program yang kami buat, yang saya buat itu terkait dengan bangunlah jiwa dan raganya. Boleh kakak-kakak juga temanya sama, ya mungkin singkatannya yang berbeda-beda. Kalau di sekolah kami kan terkait dengan serata. Apa tuh serata? Jadi serata itu singkatan dari senam kebugaran, ra-nya itu sarapan sehat, dan ta-nya itu pemberian tablet tambah darah. Nah mungkin kalau di sekolah kakak boleh pakai singkatan apa misalkan kan, nggak mesti harus sama. Dan kalau bisa memang harus berbeda. Nah, kebetulan kami menggabungkan ya antara tadi ada guru-guru yang kami libatkan ya. Ada guru bahasa Indonesia, ada guru PAI, terus ada juga mungkin kakak bisa melibatkan BK karena di sini kami menyampaikan terkait dengan sekolah tanpa bullying seperti itu. Nah, terus kami lanjutkan. Nah, ini terkait dengan latar belakangnya, Kak. Ya,
ada visi, ya, visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus ada program, dan ini memang harus ada latar belakang tadi, karena ini menjadi poin penilaian bagi pasien seperti itu. Nah, selanjutnya ada tujuan program, ya, jadi disesuaikan Kak dengan apa yang sudah tadi disampaikan pada tabel tadi, ya. Terus capaian program, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, ini terkait dengan struktur program dan mitra kombel. Jadi ada waktu, ada target, ya. Ada target pesertanya terkait dengan program yang kita gunakan itu, terus tempatnya di mana. Selanjutnya ada peran komunitas belajar dan rekan sejawat. Nah, kalau kami di sekolah ada namanya komunitas belajar sekolah cermat namanya, ya, sebagai mitra utama dalam pelaksanakan dan evaluasi. Nah, ini kami melibatkan guru PAI, guru biologi, guru bahasa Indonesia, dan guru PJOK tersendiri. Selanjutnya ada kapasitas kelas dan sekolah. Ini terkait dengan aset-aset itu, Kak. Jadi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah Kakak itu apa saja? Apakah aset manusia, ya, seperti misalkan kepala sekolah, pengawas pembina, guru mata pelajaran, dan yang lain-lain. Begitupun juga aset misalkan di modal agama dan budaya. Kebetulan kan kalau kami kan sekolahnya sekolah Islam terpadu, ya, maka kami libatkan terkait dengan agama dan budaya. Begitupun juga kami memiliki aset modal sosial dan politik, ya, aset lingkungan dan fisik, terus aset finansial. Itu silakan disampaikan, Kak. Namun kalau misalkan aset yang dimiliki oleh kakak tuh hanya ada 3 atau 4, boleh. Nggak mesti harus 7 aset kemarin yang kita pelajari, Kakak sekalian, ya. Nah, selanjutnya ada rencana evaluasi. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu harus ada evaluasinya. Nah, yang terakhir tadi dikatakan ada tantangan, juga ada solusi. Nah, gitu, Kak. Ya, dengan program rencana tindak lanjut yang saya buat kemarin. Mungkin itu Kak David, ya, Kak Mogi, dan kakak sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi, ya, rencana tindak lanjut yang akan kita buat itu, ya, bisa dilakukan nanti di sekolah kakak sekalian. Ya, harapannya bisa dikerjakan, ya, dan bisa dilaksanakan dengan maksimal. Bentar, Kak. Sudah tampil lagi belum, Kak? Oke, ya, saya lanjutkan lagi, Kak. Tinggal sedikit lagi, ya. Karena memang pertemuan ini hanya 1 JP. Nah, pada akhirnya, ya, sesi kita hari ini, kakak sekalian, kakak bisa merefleksikan pembelajaran modul 3, dan kakak sekali lagi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini, ya, bisa memahami penugasan rencana tindak lanjut di sekolah kakak sekalian. Dan penutup, ada pantun sedikit, ya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Ya. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Boleh kasih tepuk tangan dulu, kakak sekalian. Baik, saya izin untuk menghentikan rekamannya dulu, Kak. Nanti kita akan bahas sedikit lagi, Kak, ya. Baik, kita akhiri dulu, kakak sekalian, dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.